Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba menjawab kekhawatiran kemarin ya terkait dengan proses perubahan. Ada 8 hal yang menyebabkan proses perubahan atau transformasi ini menjadi gagal. Nah, jadi poin yang pertama ini adalah tidak membangun gitu ya tingkat sense dari urgensi kita untuk berubah ini secara kuat dan terus menerus gitu ya ke satu tim ataupun ke dalam satu perusahaan. Karena memang ketika proses transformasi ini sangat diperlukan banget peran leader yang punya kredibilitas ya. Nah, langkah pertama yang dilakukan ini yang paling penting, perusahaan ini sebenarnya butuh banget kerjasama yang kooperatif dari banyak individu. Karena tanpa motivasi, tadi ya motivasi kenapa kita harus berubah dengan seperti ini, orang gak akan mau gitu ya ikut terjun dan terlibat untuk proses perubahan yang berhasil nih, change sukses gitu ya. Nah, ini kita bahas yang poin satu ya. Nah, karena eksekutif atau jajaran middle up ini overestimate gitu ya. Kadang mereka terlalu menjelaskan alasan-alasan lalu melangit tapi nggak membumi alasan-alasan yang membuat berhasil itu. Nah, dan yang ketiga seringnya middle dan up manajemen ini kurang sabar dengan proses preeliminasi ini gitu ya. Kurang sabar gimana nih, jadi pengennya langsung hasilnya terlihat sesuai dengan yang diinginkan karena mereka worry gitu atau khawatir para karyawan-karyawan yang senior ini menjadi defensif gitu ya, bertahan gitu ya, alias menolak, resisten gitu ya. Terus nanti kalau mereka bertahan menolak nggak mau nerima, otomatis semangat misalnya moral dari para si middle up eksekutif ini jadi drop gitu. Kayaknya kita nggak mungkin maju kalau kehilangan mereka. Kalau mereka nggak mau ikut, kayaknya kita nggak bisa jalan. Ya udah deh, daripada bisnis ini nggak jalan, kita ikutin deh keinginan para karyawan yang senior ini. Nah, yang selanjutnya kita perlu meng-create atau membuat sistem yang baru, yang artinya kita membutuhkan leadership atau pemimpin yang bisa mengikuti proses perubahan ini. Kita akan cukup kesulitan untuk meyakinkan orang untuk berubah karena mereka udah terlanjur nyaman ya. Yang perlu dilakukan adalah kalau di level 1 kita kan ada meminta mereka berkontribusi untuk memunculkan kontribusinya. Nah, biasanya yang dilakukan memfasilitasi mereka untuk diskusi ya secara terbuka dari hal-hal atau potensi-potensi yang tidak diinginkan. Misalnya marginnya menyusut, terus market share kita juga jadi berkurang, terus pendapatannya juga flat aja gitu ya ataupun turun, terus pertumbuhan revenue kita, keuntungan kita juga semakin mengecil, atau misalnya hal-hal indikator yang relevan lainnya yang menunjukkan bahwa kita kayaknya dalam posisi kompetisi ini agak mengalami penurunan deh gitu. Nah, selanjutnya apa sebenarnya yang perlu kita bawa nih biar lebih berhasil lagi. Jadi secara perhitungan kita butuh sekitar 75% dari manajemen di perusahaan ini secara senang hati, secara jujur mau terlibat dalam proses implementasi change ini. Karena kalau semisalnya ada rasa kesulitan untuk menerima kondisi yang buruk ya, bad situasi ini, nggak mau gitu ya, pengen selesaiin aja dengan cara yang lebih mudah, nanti next kedepannya akan ketemu problem yang lebih banyak lagi. Jadi di poin ini mungkin kita perlu menunggu dan bersabar dulu dengan proses perubahan ini. Adanya defensive dan lain sebagainya itu sesuatu hal yang normal, tinggal nanti kita cari solusi yang winning solution lah gitu. Kalau hanya mengikuti kepuasan dari karyawan itu nggak akan pernah signifikan menaikkan perform atau target kinerja dan hasil mereka. Karena apa? Karena batas kepuasan manusia itu nggak ada gitu. Sekarang dikasih pengen lebih, pengen lagi, dan pengen lagi. Kalau perusahaan terlalu fokus dengan satisfaction dari si karyawan, nanti kedepannya akan muncul problem yang lainnya lagi. Dan as a leader, saran saya memang tugas leader itu bukan untuk menyenangkan semua orang, karena tugas leader itu mengambil keputusan yang paling tepat dan baik untuk semua orang. Nah, sebagai leader kalau misalnya banyak yang membenci atau yang nggak suka, itu hal yang wajar dan normal gitu. Karena setiap keputusan yang diambil itu memang nggak bisa menyenangkan semua orang gitu ya, tapi bisa menyelamatkan perusahaan ini
yang akhirnya bisa menghidupi orang lebih banyak dalam jangka waktu yang lebih panjang.